Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3041-3043 Bab 3041, Guarding the Furnace. Di dalam kuil Guangtian. Berdarah Landen Sen buru-buru mengeluarkan batu peri dari cincin penyimpanan dan menambahkan kekuatan spiritual kekacauan ke tubuhnya. Dia awalnya ingin mengendalikan kuil Guangtian untuk menyingkirkan kelompok biksu Panchizai, tetapi terkejut menemukan bahwa ia tidak dapat mendorong kuil Guangtian untuk terbang. Setelah mencoba berkali-kali, tidak ada tanggapan dari istana Guangtian. Landen Sen harus menyerah, berharap bahwa kekuatan ruang dari dunia abadi ini jauh dari dunia spiritual kuno, dan kekuatannya sendiri tidak bisa mendesak istana Guangtian untuk terbang di ranah dunia. Percakapan antara Zhang Feng dan para biarawan di Panchizai sampai di telinganya, tetapi Landen Sen merasa sedikit lega. Untungnya, pemilik desa Panchi tidak bodoh dan tahu berita tentang blokade. Setidaknya Panchizai ini tidak mengancam Landen Sen. Jika dia digantikan oleh kekuatan besar lainnya, sebagai penguasa istana Guangtian, dia pasti tidak akan memiliki kehidupan. Landen Sen menghela nafas dalam-dalam, sekarang dia hanya bisa bertindak secara kebetulan, pertama-tama memulihkan cederanya, dan kemudian melihat apakah ada peluang untuk memecahkan pengepungan. Di istana Guangtian, Landen Sen berada dalam situasi yang aman dengan pemulihan ganda San Hua Juding dan Liuli Heart Light Flame, cedera fisik Landen Sen dengan cepat pulih. Dalam pertempuran sebelumnya, Landen Sen kehabisan kekuatan spiritualnya yang kacau, dan sekarang dia menyerap kekuatan spiritual yang kacau itu dari batu peri lain untuk menyelamatkan kekuatannya. Dengan kata lain, selain dari istana Guangtian, satu-satunya artefak abadi yang dibesarkan Landen Sen dari dunia roh kuno adalah perisai Cixiao dan pedang bayangan putih. Pada awalnya, ia juga menerima senjata ajaib Natal Qiyang, Scarlet Shadow Divine Whip, tetapi Scarlet Shadow Divine Whip terkontaminasi dengan esensi dan darah Qiyang, dan tidak ada cara bagi para biksu di luar Qiyang untuk menggunakannya. Landen Sen benar-benar tidak memiliki pembunuh sekarang. Api gigi api ungu api menunjuk roh tombak di pembuluh darah jantung jelas tidak aktif, dan dia tidak tahu kapan dia akan bangun lagi. Perasaan pasrah ini membuatnya sangat tidak bahagia. Desa Panchi terletak di puncak gunung di tepi barat puncak Qianqiu. Desa Panchi ini juga sangat istimewa, berbagai bangunan di desa ini sangat halus dan mencolok, seperti tumpukan batu giok ungu emas, dengan bentuk-bentuk indah yang membentang ratusan mil, seperti istana kerajaan. Dibandingkan dengan pasukan perang, skala Panchizai tidak terlalu besar, ada 35.000 biksu di desa. Di Real Immortal Realm hari ini, karena tambang roh Lingshan yang dapat menghasilkan Chaos Aura ditempati oleh seni bela diri dan kekuatan, kultivasi kasual seperti mengambil compang camping, dan sangat sulit untuk dicampur, pada dasarnya hanya pembudidaya putus asa yang akan memilih untuk menjadi pembudidaya kasual. Panchizai tampak lusuh, tapi itu adalah aliansi perbaikan kasual terbesar di daerah puncak Qianqiu. Zhang Feng memerintah seluruh desa Panchi dan memiliki kekuatan absolut, dan bahkan banyak setengah dewa yang diperbudak olehnya. Di balai konferensi Panchizai, Zhang Feng duduk di kursi kulit harimau besarnya, dan semua setengah dewa di desa menunggu dengan hormat di bawah, menunggu Zhang Feng memberi perintah. Mulai hari ini, Panchizai melarang semua murid di desa bepergian. Semua orang akan tinggal di desa dengan jujur untukku, dan aku tidak diizinkan pergi kemanapun, perintah Zhang Feng dengan sungguh-sungguh. Iya. Para pembudidaya di bawah semua merespons. Huang Hao, pemilik desa ini yang paling percaya padamu, jadi dia mempercayakanmu dengan tugas penting untuk menanyakan tentang berita Fubing. Kamu pertama-tama menghubungi beberapa murid elit Qianqiu Peak Seven Immortals melalui jaringanmu, dan bertanya apakah mereka punya cara untuk mendapatkan jimat. Jika ada saluran untuk mendapatkan hal ini, Panchizai bersedia membayar semua harga. Zhang Feng melirik biksu jubah kuning di tengah-tengah jangka menengah abadi di bawah matanya, wajahnya serius. Ya, pemilik desa. Huang Hao menggenggam tinjunya untuk memimpin perintahnya. Ngomong-ngomong, Huang Hao, akan butuh 1,5 tahun bagi Panchizai untuk menutup gunung kali ini. Kamu keluar kali ini, dan ketika kamu kembali, bawa sekelompok penari dan wanita ke sana untuk menghilangkan kebosanan saudara-saudara di desa. Zhang Feng berkata dengan penuh semangat. Ya, Brother Huang, apa penari yang Anda bawa terakhir kali? Tidak bisakah Anda menemukan beberapa wanita cantik di kota Qianqiu? Itu benar, Brother Huang, kamu ingin camilan kali ini. Kakak Huang, ada terlalu banyak yang di benteng, jadi bawa lebih banyak wanita ke sini kali ini. Kelompok biksu setengah abadi di Panchizai semuanya adalah hantu lapar. Setelah bosan di benteng, selain minum, hanya wanita yang bisa menghilangkan kebosanan mereka. Kota terbesar di daerah Qianqiu Peak adalah kota Qianqiu. Karena desa Panchi yang terkenal, para biarawan di desa dilarang memasuki dan meninggalkan kota Qianqiu, jika tidak mereka akan diusir oleh para penjaga kota Qianqiu. Hanya Huang Hao satu-satunya di Panchizai yang bisa masuk dan meninggalkan kota Qianqiu.
Belum lagi kota Qianqiu, bahkan jika Anda pergi ke kota-kota kecil lainnya, Anda akan diusir oleh para penjaga. Para biksu di Panchizai hampir semua orang berteriak dan memukul, dan mereka tidak bisa pergi ke kota-kota besar dan kecil. Mereka hanya bisa bermain liar dan merampok para biksu yang bepergian di alam liar, sehingga para biksu di desa akan panik. Oke, jangan berisik. Masalah wanita kecil, tapi urusan bisnis besar. Jika pemilik desa dapat membuat ruang harta abadi ini mengenali Tuan, saya tidak akan melupakan semua saudara saya dan memastikan bahwa Anda semua bisa terbang, teriak Zhang Feng. Tahu. Suara para pembudidaya di bawah menjadi lebih tenang. Zai menegaskan bahwa meskipun Feng memiliki kebiasaan buruk berpura-pura dipaksa, itu tetap baik bagi anggota desa. Mendengar apa yang dikatakan Zhang Feng, para pembudidaya juga cukup bersemangat. Sebelum Fubing mendapatkan tangannya, aku harus menyusahkan semua saudara lelakiku untuk tinggal di sini siang dan malam untuk menjaga harta peri ini. Zhang Feng mengeluarkan istana mini Guangtian, meletakkannya di telapak tangannya, dan mengerutkan kening. Para biarawan berulang kali mengatakan ya. Tuan Desa, sebelum saudara Huang menanyakan tentang berita Fubing, kita sebaiknya menggunakan beberapa cara untuk melihat apakah kita dapat memaksa anak yang bersembunyi di dalam harta peri. Seorang pembudidaya jubah merah semi abadi berdiri dan berkata dengan tinju ke arah Zhang Feng. Apa yang bisa kamu lakukan? Zhang Feng melirik biksu berjubah merah dan bertanya dengan acuh tak acuh. Bawahan di sini kebetulan memiliki alat abadi bernama Ski Fire Pil Furnace yang dapat menciptakan api langit. Pemilik desa dapat melemparkan senjata ajaib ruang ini ke tungku pil saya. Setelah suhu di dalam senjata ruang angkasa terlalu tinggi, dia mungkin bisa membunuh anak itu paksa keluar. Jubah merah setengah abadi mengorbankan tripod harta emas merah, dan menyuntikkan kekuatan spiritual kekacauan ke tripod harta. Ledakan. Saya melihat api besar berwarna merah gelap dari Baoding. Cobalah saja. Zhang Feng melemparkan istana mini Guangtian di tangannya ke tungku pil api langit. Melihat api langit yang tak berujung di tungku, semua biarawan tidak bisa membantu tetapi melompat di dalam hati mereka. Tuan Desa, gunakan saja api langit untuk memanggang, apakah bayinya akan rusak? Seorang beku yang setengah abadi tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Idiot, harta macam apa itu Xian Bao yang akan dipanggang oleh api langit? Lao Su lebih suka harta ini daripada orang lain, dan aku tidak membutuhkanmu untuk mengajarkannya, kata Zhang Feng dingin. Ya. Setengah abadi itu langsung terdiam. Huang Hao, Anda pergi bekerja dulu. Saudara-saudara setengah abadi lainnya akan tinggal di sini bersama pemilik desa, menjaga tungku pil. Perintah Zhang Feng. Bawahan menerima perintah. Huang Hao membungkuk dan menggenggam tinjunya, bangkit dan meninggalkan ruang konferensi. Karena kekuatan Landen Shen terlalu kuat, Zhang Feng dan sekelompok setengah abadi tidak berani meninggalkan kamar debat sama sekali, menatap tungku pil. Namun, tatapan itu bertahan selama lebih dari 2 bulan, dan pembakaran api langit tampaknya tidak berpengaruh pada mini Guangtian Palace. Zhang Feng dan pembudidaya lainnya secara bertahap menjadi kesal, cemas menunggu berita dari Huang Hao. Bab 3042, Mrs. Press. 2 bulan kemudian, Huang Hao akhirnya kembali dari perjalanan dan bergegas ke ruang konferensi untuk pertama kalinya. Bawahan telah melihat Tuan Desa. Huang Hao mengepalkan tangannya ke arah Zhang Feng di kursi kulit harimau. Zhang Feng buru-buru bertanya, Huang Hao, bagaimana aku memintamu untuk melakukannya? Apakah ada cara bagi Fubing untuk mendapatkannya? Semua setengah abadi juga datang ke semangat mereka, mata mereka beralih ke Huang Hao satu demi satu. Huang Hao berkata dengan sungguh-sungguh, kembali ke kepala desa, saya telah menjelajahi 7 gerbang abadi. Tampaknya hanya Sekte Zoyang yang memiliki jimat yang bisa memperbaiki jimat, tetapi Sekte Zhao yang tidak menjual jimat ke dunia luar. Bawahan diam-diam menghubungi beberapa murid dari Sekte Zhaoyang. Salah satu dari mereka, seorang murid dari Sekte Zhaoyang yang dibudidayakan pada tahap setengah abadi, mengatakan bahwa itu mungkin untuk mendapatkan jimat, tetapi harga partai lain agak keterlaluan. Subordinat itu benar-benar tidak pandai membuat keputusan, jadi mereka kembali. Laporkan ini ke pemilik desa dan diskusikan lagi. Kelopak mata Zhang Feng melompat dan dia langsung bertanya, berapa yang ditawarkan pihak lain? 800 batu roh abadi. Kata Huang Hao dengan suara yang dalam. Apa, 800 batu roh abadi? Malgobi, kenapa mereka tidak mengambilnya? Zhang Feng sangat marah, ini jelas mulut singa. Sekelompok setengah abadi di kamar deputi mengerutkan kening. 800 batu roh abadi terlalu mahal. Jika mereka menjual seluruh desa Panci mereka, mereka tidak akan bisa menjual 800 batu roh abadi. Apakah tidak ada ruang untuk negosiasi harga ini? Zhang Feng bertanya dengan membosankan setelah menenangkan diri. Dengarkan nada suara pihak lain, itu tidak akan berhasil. Huang Hao menggelengkan kepalanya. Zhang Feng tampak muram dan mengutuk, sial, Anda dapat membeli artefak abadi kelas menengah dengan 800 batu roh abadi.
Setelah berbicara, Zhang Feng mengorbankan tombak batu giok emasnya, dan sedikit rasa sakit melintas di matanya. 800 batu roh abadi tidak mungkin diperoleh dalam waktu singkat. Bahkan jika semua biksu di desa diperas, tidak ada yang bisa dilakukan Zhang Feng. Hanya dengan menjual batu giok emasnya sendiri, Zhang Feng dapat memperoleh batu roh abadi yang cukup. Huang Hao, kamu bisa menjual tombak batu giok emas dari tuan desa ini dengan harga yang bagus. Setelah kamu menukar cukup banyak batu roh abadi, pergi dan belikan aku prajurit rune. Begitu kata-kata itu jatuh, Zhang Feng memecat Jin Yuji dari mengakui tuannya, dan melemparkannya ke Huang Hao, menahan rasa sakit. Untuk mendapatkan peri ruang, ada baiknya melepaskan tombak batu giok emas. Iya. Huang Hao mengambil tombak batu giok emas dan menjawab dengan suara yang dalam. Ada keributan di aula konferensi, dan setengah abadi menghela napas lega, tapi Zhang Feng tidak memeras mereka. Zhang Feng juga mengerti dalam hatinya bahwa dia tidak bisa menaklukkan Landen Shen dengan kekuatannya sendiri, dan bahwa semua setengah abadi di seluruh Panchizai harus bersatu untuk tidak membuat kesalahan. Karena itu, ia lebih suka mengorbankan kepentingannya sendiri, dan tidak akan memindahkan kepentingan setengah abadi lainnya di desa, agar tidak menyebabkan ketidakstabilan di tentara. Adapun Huang Hao ini, dia telah diberi tanda budak sejak lama, dan dia hanya akan mematuhi perintahnya. Zhang Feng tidak khawatir bahwa dia akan melahirkan dua hati. Zhang Feng berteriak, Huang Hao, saya meminta Anda untuk membawa sekelompok penari ke kota Qianqiu untuk menghilangkan kebosanan saudara-saudara. Bagaimana Anda mencari? Huang Hao berkata sambil tersenyum, kembali ke pemilik desa, kali ini bawahan telah membawa banyak barang bagus, dan mereka akan membawanya ke atas. Begitu suara itu jatuh, Huang Hao menepuk telapak tangannya. Pintu kamar pertemuan dibuka, dan dua biksu pelindung mendorong sebuah mobil berlapis kaca yang indah. Mobil itu berbentuk seperti bas di dunia, dengan pintu di depan. Huang Hao melangkah maju, membuka pintu, dan lebih dari 20 penari kecantikan nasional dan kecantikan keluar dari mobil harta karun. Ciri-ciri wajah para penari ini sangat luar biasa, dan mereka semua seindah dewa. Gaun itu juga cukup terbuka, rok kasa merah muda setengah tertutup, tubuh bagian atas hampir hanya menutupi dada, dan rok bawah ultra pendek, memperlihatkan paha putih salju, penuh pesona. Penari itu tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga memiliki basis kultivasi yang sempurna, dan temperamennya luar biasa. Huang Hao bertepuk tangan, dan kedua penari mulai memainkan seruling panjang, yang menakjubkan. Sisa penari mulai menari, ringan dan anggun, dan tidak menentu. Para penari menari dengan sangat menawan, dan mereka sering menggoda setengah orang bijak di aula, dan suasananya mempesona. Semua orang terpesona olehnya, dan mereka masih terobsesi dengan itu untuk sementara waktu. Sifat Zhang Feng juga bernafsu, menonton gadis penari Ying Ying Yan Yan di bawah ini, semburan api jahat mengamuk. Selama periode waktu ini, semangat terlalu ketat, dan saya benar-benar perlu melampiaskan satu atau dua. Zaisu, ini adalah penari top di kota Qianqiu. Mereka bagus dalam penampilan dan kultivasi. Mereka mahir dalam meniup, menarik, bermain dan bernyanyi. Mereka sangat mahir dalam teknik pesona dan tempat tidur. Huang Hao tertawa. Ya, Huang Hao, kamu tertarik. Zhang Feng mengangguk puas, dan segera mengambil dua penari di depan mereka, menyentuh mereka dengan kepenuhan memikat mereka, dan menarik mereka ke sisinya. Dia Hei tersenyum dan berkata, saudara, sisanya kalian gadis pisahkan itu. Pemiliknya bangga. Sekelompok setengah abadi di aula berseri-seri mata mereka, dan segera bergegas ke depan, memilih penari favorit mereka, dan memeluk mereka. Dalam sekejap, para penari di tengah aula tersapu. Huang Hao mengepalkan tangannya ke Zhang Feng, yang memeluk kiri dan kanan, dan berkata, ngomong-ngomong, kepala desa, ketika dia kembali, dia juga menangkap seorang pembudidaya wanita dari tahap setengah abadi awal. Penanam wanita ini benar-benar cantik dan cantik dalam penampilan. Keindahannya sangat indah sehingga pemilik desa mungkin menyukainya. Oh, ini sangat indah, keluarkan dan lihatlah. Alis Zhang Feng terangkat, dan dia tiba-tiba menjadi tertarik. Huang Hao mengeluarkan tas kain dari mobil harta karun dan melemparkannya di depan Zhang Feng. Sesuatu yang lembut tampak keluar dari tas kain, ternyata adalah seorang gadis cantik. Gadis itu mengenakan gaun hijau zamrud, dengan temperamen murni dan lembut, fitur wajah halus, kulit putih seperti salju, dan lekuk tubuhnya yang sempurna, dan pasangan yang menjulang tinggi di dadanya sangat besar. Pada saat ini, gadis itu berada di bawah mantra berdarah, dan rune berdarah yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya erat-erat seperti rantai, tidak dapat bergerak atau bahkan berbicara. Wow! Ada keributan di aula, dan gadis di depannya benar-benar indah dan murni dalam penampilan, memberi orang daya tarik yang aneh, sehingga Zhang Feng tidak bisa melepaskan matanya, jadi dia seperti ini. Tes gading, wajah sedingin es ini jauh lebih baik daripada para penggemar vulgar itu. Huang Hao, kali ini kamu dianggap sebagai pencapaian besar. Ketika kamu mendapatkan jimat lain kali, kamu akan menjadi wakil Master Panchizai.
Hati Zhang Feng diam-diam disegarkan, gadis ini sebenarnya memiliki basis budidaya setengah abadi, seperti kuali yang indah dan tingkat tinggi ini, hampir mustahil untuk bertemu. Terima kasih atas cintamu. Huang Hao mengerutkan kening. Zhang Feng menembakkan lampu merah dari ujung jarinya, membuka bagian dari pembatasan mantra merah pada gadis itu, dan gadis itu akhirnya bisa berbicara. Kamu. Siapa kalian? Melihat mata penuh nafsu Zhang Feng dan setengah abadi di sekitar aula, wajah cantik gadis itu menjadi pucat, ekspresinya sangat panik. Keindahan kecil, melihat kamu memiliki ketampanan dan keterampilan kultivasi, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menjadi istriku? Pemilik akan sangat mencintaimu. Zhang Feng tampak semakin puas. Dia menggosok tangannya dengan gembira, mendorong kedua penari di sampingnya, dan mendekati gadis itu selangkah demi selangkah, ekspresi wajahnya cukup perak. Gadis itu gemetar ketakutan, dan berseru, tidak. Jangan datang. Aku Siasaner, murid pribadi Penatua Besar Sekte Seni Kuno, tolong lepaskan aku. Bab 3043, Siasaner and Chaos Fairy. Zhang Feng terkejut sejenak, dan kemudian dia tertawa dan berkata, siapa yang membuatmu jatuh cinta dengan keindahan kecil? Gerbang artefak kuno adalah kekuatan terbesar kedua di puncak Qianqiu. Anda juga bisa menjadi gerbang artefak kuno di paruh pertama kultivasi Anda. Murid pribadi Penatua. Hahaha, jika kamu adalah murid pribadi Penatua Besar Sekte Seni Kuno, aku bisa menjadi kepala Sekte Seni Kuno. Gadis kecil itu tidak bisa sesumbar seperti itu. Setengah lainnya abadi di aula juga tertawa terbahak-bahak. Siasaner terkejut dan kesal, apa yang saya katakan itu benar, Anda. Biarkan aku pergi. Gadis kecil itu tidak akan membiarkan para penatua dalam seni bela diri mengganggu Anda. Hahaha, gadis ini benar-benar menarik. Melihat penampilan Siasaner yang lemah dan takut, Zhang Feng menjadi lebih bersemangat, matanya bersinar, dan dia ingin menelanjangi gadis mungil dan polos di depannya dan menyiksanya. Zhang Feng tidak terburu-buru untuk menikmati pesta ini, dia langsung mengambil Siasaner dan membawanya ke kamar di belakang ruang diskusi. Kamar tidur di sini juga merupakan tempat tinggal dan pelatihan harian Zhang Feng. Zhang Feng melemparkan Siasaner di tempat tidur, Siasaner begitu ketakutan sehingga air mata keluar, dan dia terus memohon belas kasihan. Kecantikan kecil, jangan khawatir, tunggu sampai tuan desa selesai minum dengan saudara-saudara, lalu datang dan mencintaimu. Zhang Feng tersenyum kecut, dan kemudian menutup pintu kamar itu dengan erat, hanya menyisakan Siasaner yang berteriak minta ampun. Kembali ke kamar deputi, sekelompok penari mulai bernyanyi dan menari, Zhang Feng dan sekelompok setengah dewa sedang minum dan bersenang-senang. Mereka masih tidak tahu bahwa desa Panci sudah dekat. Pada saat ini, di barat puncak Qianqiu, di suatu tempat di atas hutan. Sekelompok awan yang cantik dan sangat ungu terbang ke arah Panchizai seperti mengejar bintang dan mengejar matahari, dengan momentum yang luar biasa. Ada sekelompok biksu di Ziyun, ada hampir selusin orang, dan lelaki tua manusia yang dikepalainya mengenakan jubah emas, dan memiliki basis kultivasi tahap tengah abadi. Berdiri di sebelah pria tua itu adalah seorang biarawan berjubah perak yang tampak seperti pemuda dan memiliki wajah tampan. Kecuali lelaki tua dan pemuda berjubah perak, para beku yang lain semuanya mengenakan kostum jubah putih yang seragam, dan mereka semua berasal dari tahap awal dan tengah kultivasi. Penatua He, bagaimana? Apakah Anda menemukan adik junior saya Saner? Pemuda Yin Pao tidak bisa tidak bertanya. Jangan khawatir, ada nafas gadis Saner dari tepi barat puncak Qianqiu. Jika tebakan lelaki tua itu benar, gadis Saner harus dibawa pergi oleh Panchizai Sanxiu yang terkenal, dan lelaki tua itu bergegas ke sana. Pria tua di Jin Pao mengerutkan kening. Sekelompok pembudidaya kasual yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, benar-benar melawan langit, mereka berani mengambil Saner pergi. Jika Anda tidak mundur desa Panci hari ini, pemuda ini bersumpah untuk tidak menjadi seorang pria. Pemuda Yin Pao meraung. Para gangster di Panchizai dapat melakukan segalanya. Pemuda berjubah perak melompat-lompat dengan tergesa-gesa, dan mereka tidak berani membayangkan postur adik perempuannya yang dingin dan bersih ketika dia dilecehkan oleh para gangster. Kakak Lu, jangan khawatir, Sister Saner pasti akan diselamatkan. Ini kakak senior Lu, belum terlambat bagi kita untuk datang, kakak senior Saner pasti akan baik-baik saja. Beberapa biksu berjubah putih dari pintu artefak kuno melangkah maju dan terhibur. Salahkan kamu karena tidak menonton saudari junior Saner. Saudari junior Saner adalah biksu abadi yang kacau dalam sejarah artefak kuno. Dia sangat berbakat. Jika dia memiliki kekurangan, kemarahan dari para tetua besar, itu bukan yang bisa kamu lakukan. Terima itu. Pemuda berjubah perak memiliki kulit suram, dan berteriak dingin pada beberapa murid berjubah putih. Murid berjubah putih dari artefak kuno begitu ketakutan sehingga mereka menjadi pucat dan tidak berani berbicara. Lu Peng, berhenti bicara omong kosong. Tidak heran mereka melakukan ini. Kamu masih lalai dalam tugasmu, bukan misalnya. Pria tua itu memarahi. Iya. Lu Peng mengertakkan gigi dan merespons dengan suara berat.
Pria tua itu tidak lagi berbicara, dan sepenuhnya mengendalikan awan ungu di bawah kakinya, terbang menuju Panchizai. Di dalam balai konferensi Panchizai, Zhang Feng dan sekelompok biksu setengah abadi minum dan bersenang-senang. Roh anggur dunia abadi sangat mendominasi. Zhang Feng sudah cukup mabuk. Dia menunjuk ke tungku pil api surgawi dan berkata dengan cara mabuk, "Saudara-saudara, Anda tetap optimis tentang tungku pil ini. Biarkan saya pergi ke kamar tidur dan bermain sebentar, dan kemudian datang ke ruang konferensi ini." Pemilik desa sedang bersenang-senang. Semua pembudidaya tertawa dan mengikuti instruksi Zhang Feng dan terus menjaga Heavenly Fire Pil Furnace. Ditemani oleh para penari, para beku yang setengah abadi ini mulai menggerakkan kaki mereka satu persatu di bawah pengadilan besar, sambil berlutut secara sembarangan, dan ada suara keputusasaan di aula. Seluruh ruang konferensi telah menjadi wewangian dan tempat kecantikan yang tak terlukiskan. Semua ini jelas dipahami oleh Landen Sen yang bersembunyi di istana Guangtian. Awalnya, ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri dari kelahiran, tetapi Landen Sen memutuskan untuk menunggu. Karena bahkan jika dia melarikan diri dengan istana Guangtian sekarang, diperkirakan dia tidak akan dapat melarikan diri jauh. Meskipun kekuatan Landen Sen jauh lebih tinggi daripada seorang beku di alam yang sama, basis kultivasinya terlalu lemah dan kecepatan terbangnya sangat lambat, banyaknya, dia beberapa persen lebih cepat daripada biksu awal setengah abadi yang biasa. Jika Zhang Feng ingin mengejarnya, Landen Sen akan ditangkap dengan mudah. Ini juga alasan mengapa dia memilih untuk bertarung dengan hidupnya sebelumnya. Alasan yang membuat Landen Sen memutuskan untuk terus menunggu adalah gadis bernama Xia Saner. Mungkin Zhang Feng dan pembudidaya lainnya tidak menyadarinya, tetapi Landen Sen, yang merupakan tubuh abadi roh darah, merasakan aura yang sama sekali berbeda pada gadis itu, yang membuatnya merasakan perasaan penindasan yang sepertinya tidak ada apa-apanya. Ini tampaknya berasal dari penindasan darah dan tubuh. Landen Sen secara naluriah merasa bahwa gadis itu tidak biasa dan bahwa Panchizai mungkin menyebabkan masalah. Bagaimanapun, Anda harus menghancurkan jalan berdarah, lebih baik menunggu dan melihat apakah ada peluang yang lebih baik untuk melarikan diri. Zhang Feng datang ke kamarnya dengan wajah mabuk dan melirik Xia Saner, yang bergetar di tempat tidur. Ekspresi wajahnya masih sedikit keperakan. "Gadis kecil itu tidak pernah memprovokasi kamu, tolong biarkan aku pergi. Rekan Daois, aku masih muda, tolong jangan seperti ini." Xia Saner benar-benar tidak memiliki pengalaman, menangis dan memohon belas kasihan, terlihat sangat menyedihkan. Kultivasinya terlalu lemah untuk membebaskan diri dari belenggu mantra. "Jika kamu bukan anak kecil, pemilik desa ini tidak begitu menyukaimu." "Hahaha, jangan takut pada keindahan kecil, pemilik desa ini tidak akan begitu kasar. Ketika kamu menunggu kamu untuk memahami rasanya, aku takut kamu akan ditanya setiap hari." Mata Zhang Feng jernih, pusat warnanya naik, dia menerjang ke depan dan dengan cepat menjilat kaki putih bersalju Xia Saner. "Iya." Xia Saner menjerit ketakutan, wajahnya yang cantik penuh kengerian. "Hahaha, cantik, kamu berteriak keras, kamu tidak akan terganggu jika kamu mematahkan tenggorokanmu." Zhang Feng menjadi lebih dan lebih bersemangat, membuka kancing celananya dengan ekspresi cemas di wajahnya, siap untuk berperang dengan pistol. Saat ini, ledakan. Terdengar suara keras, dan istana bergetar. Seluruh desa Panchi seolah-olah gempa berkekuatan 10 telah terjadi. Persetan. Zhang Feng terkejut. Reaksi pertama mengira Landen Sen telah terbunuh dari Xianbao. Dia dengan cepat mengambil celananya, berlari keluar dari kamar tidur, dan pergi keluar untuk melihat apa yang terjadi.